Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. H+3 lebaran. Gimana nih kegiatannya? Atau lebaran di hari ketiga maksudnya ya. Ini berhubung stok lauk lebaran aku udah pada habis. Terus juga keuangan kembali ke fitri ya. Jadi nggak hanya hati aja yang fitri gitu ya di lebaran, tapi juga isi dompet kembali ke fitri. Seperti yang Bu Leni komenin. Jadi ini aku masak kembali ke menu masakan rumahan seperti biasanya, karena memang belum ada belanja juga di Mang Sayur. Mang Sayurnya masih libur. Ini aku masak seadanya aja, bahan yang ada di kulkas. Aku tuh awalnya pengen bikin sayur lodeh yang dikasih telur rebus, terus tak pakai labu siam, terus juga pakai daun melinjo. Tapi tuh aku nggak punya santan instan ya teman-teman, santan segar, santan instan nggak punya lah pokoknya. Terus tadi WA tetangga yang punya warung, adanya katanya santan bubuk, jadi ya udahlah terpaksanya nantinya ya pakai itu. Terus ini aku lagi bikin sambal ya, sambal rebus gitu. Jadi kayak cabai sama bawang-bawangan yang aku rebus, terus aku blender, terus dimasak gitu ya sampai matang, sampai nggak bau langu. Terus aku kasih bumbu garam, penyedap, sedikit banget gula. Udah, jadi itu sambalnya gurih kayak sambal sate taichan gitu. Nah ini aku aduk-aduk sampai ini kadar airnya tuh menyusut ya. Karena tuh rencananya sambal ini tuh buat kayak di sayur lodehnya gitu. Jadinya tuh kayak opor telur ya niatnya. Cuman nanti tuh karena santannya adanya yang bubuk 1 saset pula, katanya tinggal 1 gitu. Jadinya kayak bukan bukan opor sih, kayak bukan sayur lodeh. Terus mau keluar rumah rasanya tanggung banget kalau hanya beli santan. Oke deh, ini masak seadanya aja karena memang udah agak lumayan siang. Teman-teman gimana nih, masih makan menu lebaran atau udah kembali ke menu masakan rumahan seperti hari-hari? Ya, seperti yang aku pernah diskusikan di awal ya teman-teman, yang aku sharingkan, kalau kebutuhan dan pengeluaran lebaran itu pasti banyak sekali, makanya jangan sampai kalap gitu ya, karena juga setelah lebaran biasanya isi dompet surut, kembali ke fitri, belum lagi ada acara lainnya, agenda lainnya kayak kondangan, hajatan gitu. Masya Allah, tabarakallah, ini udah lama banget nggak makan gorengan tempe rasanya. Jadi kangen banget untuknya tuh pas waktu sebelum lebaran. Aku sempat ada belanja gitu kan di Mang Sayur, belanja keperluan lebaran. Nah aku tuh juga ada belanja tempe sama daun bawang, makanya bisa untuk goreng tempe gitu. Nah di tungku sebelahnya ini aku mulai tumis bumbu sayur lodehnya, bawang merah, bawang putih sama kemiri. Terus aku tuh salah ya, harusnya tuh si wajan ini dikocakin atau dicuci dulu, tapi aku pikirnya, ya udahlah bekas sambal ini gitu ya. Terus karena sambalnya tadi aku kasih gula dikit, jadinya tuh agak gosong gitu ya pinggirannya. Padahal ini bumbunya belum terlalu mateng gitu, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini langsung aku kasih air, jadi tuh kuahnya agak coklat nanti. Karena tuh pinggirannya tuh bekas sambalnya tuh agak gosong. Terus aku masukin ini labu siam yang aku potong korek api. Terus juga telur rebus, aku tuh pagi-pagi ngerebus telur karena memang stokan yang ada di rumah tinggal itu ya. Nanti mungkin kalau udah belanja mingguan lagi baru deh bisa masak yang macem-macem. Masih banyak banget yang ngucapin mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, selamat lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sama ya teman-teman, untuk semua dan seluruh teman-teman di sana. Aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon dimaafkan atas segala kesalahan, kekeliruan, tindak tanduk, terus juga ucapan ataupun percakapan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua ya. Aku mohon halal dan ridhonya untuk dimaafkan, untuk keikhlasannya teman-teman, untuk bisa menghapuskan, meleburkan segala sesuatu yang ada di video ini yang dirasa kurang berkenan. Oh ya, gimana juga nih stamina, energi, dan tenaganya setelah lebaran? Katanya banyak yang lowbat ya. Sama aku juga. Rasanya tuh lebaran sehari, tapi agendanya tuh kayak berasa
banyak banget ya. Jadinya tuh kita kayak yang berasa capek banget. Sebenarnya bukan karena agenda lebarannya yang sehari itu sih ya, tapi karena persiapan lebarannya yang kita lakukan jauh-jauh hari. Terus juga rasanya tuh H-2, H-1 tuh kita udah yang sibuk nyiapin kayak bersih-bersih rumah, terus masak-masak menu lebaran, yang bikin kue, apalagi pada saat kondisi tersebut kan kita lagi berpuasa gitu. Jadi tuh rasanya benar-benar jadi satu gitu ya teman-teman, tenaga kurang, terus kegiatannya banyak, terus kayak kaget gitu pas di lebarannya langsung kayak makan gitu yang biasanya tuh siangnya berpuasa, terus juga ngemil gitu ya, jadinya tuh badan tuh kaget gitu. Ya, tapi ini adalah momen setahun sekali ya. Aku pun kemarin sempat mellow banget pas malam takbir gitu rasanya, ya Allah. Rasanya tuh aku belum maksimal banget ibadahnya di Ramadan tahun ini. Rasanya belum all out gitu ya memaknai bulan Ramadan di tahun ini. Dan dengan harapan mudah-mudahan berdoa insya Allah di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa lebih baik lagi dalam menjalankan ibadahnya. Ibadahnya tentu saja bukan hanya puasa ataupun sholat ya, tetapi semuanya tentang memaknainya, menjalaninya dengan senang hati, lapang gitu ya, hati yang tenang dengan gembira gitu. Oh ya, by the way ini si sayur aku udah mateng tuh ya, malah bukannya kuahnya putih malah agak coklat. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini juga enak kok, sedep. Yang penting ada masakan tersaji, karena kalau beli terus gitu ya setelah lebaran, selain kantongnya jadi lebih jebol, rasanya juga agak lumayan bosen ya. Jadi udah kangen banget sama menu hari-hari kayak gini. Berhubung aku masih punya stokan ketupat terakhir nih 5 biji. Jadi tadi sempat aku hangatkan di rice cooker gitu ya, menu keep warm. Kalaupun tidak dihangatkan di rice cooker itu bisa dikukus lagi ya teman-teman. Aku sih lebih prefer dikukus lagi karena nanti kan nggak kering ya. Ini sih nggak kering sih, cuman kayak kekenyalannya tuh berkurang. Karena kan mungkin nggak ada airnya ya. Kalau dikukus kan itu ada uap airnya. Nah ini sajiannya kayak gini aja, aku mau ambilin buat suami aku, ada ketupat, terus sayur lodeh yang tidak putih itu karena santannya kurang. Sambal dan juga gorengan, kerupuk juga tersedia, ada kacang bawang juga. Biasanya kalau makan kayak gini tuh pakai kacang bawang suami aku. Terus ini untuk ketupat aku tuh ya, buyar udah kayak nasi. Gak apa-apa, ini masih bisa dimakan. Aku tuh sayang gitu ya kalau mau buang-buang makanan gitu, dosa, mubazir. Jadinya tuh kayak gini, kalau bikin ketupat tuh biasanya aku ambil seperlunya. Kayak di hari ini ambil 5 biji gitu ya. Nanti yang sisanya disimpan kulkas. Nah, kalau besoknya pengen makan lagi tinggal diangetin. Selain itu, aku juga punya PR setrikaan yang banyak banget teman-teman. Berhubung karena memang pada saat bulan Ramadan, setelah aku memulai produksi kue lebaran, aku udah sama sekali nggak bisa handle ataupun pegang kerjaan setrika ya. Untuk kayak beberes rumah pun kayak sekenanya aja, yang penting bersih gitu. Rapi-rapih pun nggak sempet. Jadinya tuh kayak bebenahnya aku mulai tuh sebelum lebaran. Terus untuk setrikanya tuh aku baru bisa handle di setelah lebaran. Ini pun nggak semuanya ya, aku pipil setengah atau separohnya dulu. Karena memang dari hari, berarti berapa ya? Seminggu puasa gitu ya, aku udah mulai produksi kue lebaran. Itu aku udah nggak pernah nyetrika, bener-bener cuci kering pakai gitu, pakai yang baju yang nggak disetrika. Kalau pergi-pergi gitu kan ada ya stokan yang baju untuk bepergian gitu kan jarang dipakai, jadinya ada beberapa yang udah disetrika. Uniknya tradisi lebaran ini kan hanya sehari gitu ya, paling mentok 2 hari, 3 hari. Setelah itu kan sepi. Tapi tuh kayaknya rasa-rasanya persiapannya banyak banget itu ya teman-teman. Dari sebelum lebaran tuh kita kayak harus berseri lagi, bersih-bersih rumah, bebenah, rapi-rapi rumah. Terus nanti habis lebarannya bersih-bersih lagi, rapi-rapi lagi gitu. Iya nggak sih? Jadinya tuh kayak harus pinter-pinter atur waktu ya, terutama ibu rumah tangga. Kadang tuh kayak karena euforia gitu nggak dirasa gitu rasa lelahnya. Udahlah masak, beres-beres rumah, menyiapin ini itu, belum lagi yang mudik gitu ya ke kampung halaman. Jangan sampai ya karena banyaknya kegiatan yang kita kerjakan, terus kita nggak mikirin kondisi tubuh kita gitu.
Kalau dirasa badannya udah mulai capek, ambil waktu istirahat ya, mumpung juga mungkin Pak suami atau anak-anak masih pada libur ya dari sekolah ataupun kerjanya. Ambillah waktu tidur siang teman-teman, jangan terlalu diforsir, jangan terlalu banyak pikiran nih, apalagi mungkin yang lebarannya boncos atau over budget. Tapi so far aku bangga banget sama teman-teman semua, dimana banyak sekali yang pada punya mindset sekarang tuh bahwa lebaran gak harus jor-joran dalam mengeluarkan budgetnya, gak harus ngabisin THR, meskipun momen lebaran ini adalah momen setahun sekali yang ditunggu-tunggu ya, dan apa yang kita keluarkan itu bernilai ibadah, tapi tetap ya yang namanya kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarga itu juga hal yang paling penting, karena kalau bukan kita yang handle, gak kita yang ngurus, terus siapa lagi? Kita harus mikirin bahwa yang namanya budget rumah tangga atau uang yang kita miliki itu jangan sampai habis di satu hari momen besar. Setelahnya masih ada kehidupan, masih ada hari gitu yang memerlukan biaya juga. Bahkan aku sangat terharu, bangga, dan terinspirasi serta termotivasi dengan teman-teman maupun bunda-bunda yang menyiapkan budget Ramadan dan lebarannya dari jauh-jauh hari. Dari tabungan ya, tabungan khusus Ramadan atau lebaran. Itu pun ingin banget aku lakukan supaya untuk Ramadan tahun depan, lebaran tahun depan juga lebih prepare gitu ya. Jadinya tuh nggak mengganggu budget ataupun keuangan yang ada pada bulan ini. Nggak harus cari-cari tambahan di luar kalau misalnya budgetnya kurang. Nah, ini kegiatan setrikanya aku persingkat aja ya teman-teman, karena aku udah bener-bener lowbat nih hari ini. Sebenarnya banyak banget yang disetrika, karena tadi ada yang di hanger juga kan. Cuman tuh aku nge-shootnya pas pertengahan aja kayak gini. Nanti setelah ditata ini pisahin antara punya suami dan aku, baru nanti simpen dalam lemari biar lebih praktis. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Selamat menikmati waktu liburannya ya. Mungkin masih pada liburan nih, masih ada cuti kerja, ibu rumah tangga juga jadi lebih santai. Kita semangat bareng-bareng ya teman-teman, setelah lebaran kegiatannya harus kembali semula. See you next video. Assalamualaikum. Bye.